Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga dalam metodologi penelitian manajemen dakwah. Kita akan lanjutkan pembahasan materi ini pada masalah penelitian. Langsung saja ya. Apa sih yang dimaksud dengan masalah penelitian? Ada banyak definisi yang diberikan oleh buku-buku ya para ahli di bidang metodologi penelitian. Tetapi secara umum masalah penelitian itu dua kelompok besar. Apapun jenis penelitiannya, mau kualitatif, kuantitatif, sebenarnya masalah penelitian itu sama aja sebenarnya. Pertama, masalah penelitian yang masuk dalam kategori kesenjangan. Jadi ada gap ya, istilahnya tuh, istilah ilmiahnya gap. Kalau bahasa sehari-harinya itu kesenjangan. Kesenjangan itu apa? Jadi perbedaan antara apa? Satu, perbedaan antara teori dan fakta. Yang kedua adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Yang ketiga, perbedaan antara rencana dan pelaksanaan. Lalu kemudian ada perbedaan antara sesuatu yang umum terjadi dengan sesuatu yang khusus atau kasus. Itu ya. Jadi yang pertama, perbedaan antara teori dengan fakta. Umpama begini, secara teori, orang yang sedang berada di masa pandemi saat ini, secara teori ya, pada saat orang menghadapi sebuah kondisi di mana keselamatannya, terutama dalam proses perjalanan itu tidak terjamin keselamatannya, itu umumnya orang tidak berminat untuk melaksanakan perjalanan, terutama umroh ya. Secara teori begitu. Tetapi ada fakta bahwa minat orang untuk melaksanakan umroh kok tidak menurun. Jadi ada data yang menunjukkan bahwa walaupun terjadi pandemi seperti saat ini, tetapi minat orang untuk melaksanakan umroh ternyata tidak turun. Nah, itu kan ada kesenjangan. Ada perbedaan antara teori yang menyatakan bahwa jika terjadi pandemi, maka minat orang untuk melaksanakan perjalanan itu akan menurun. Tapi ternyata minat orang untuk melaksanakan umroh tidak menurun. Nah, jadi antara teori dengan fakta ada perbedaan. Itu satu ya, itu muncul masalah. Sehingga bisa diteliti mengapa orang tetap berminat untuk melaksanakan ibadah umroh walaupun ada ancaman pandemi dalam proses perjalanannya. Itu kesenjangan antara teori dengan fakta. Yang kedua, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi banyak jamaah itu ketika akan melaksanakan ibadah haji atau umroh mengharapkan mendapatkan pelayanan yang baik, mengharapkan mendapatkan kepuasan, ketenangan dalam melaksanakan ibadah umroh. Di sebagian besar biro perjalanan begitu. Tetapi kemudian ternyata ada beberapa biro itu yang saat jemaahnya kembali dari pelaksanaan ibadah umroh itu merasa ada yang kurang dalam perjalanannya. Dalam pelaksanaan ibadah umrohnya itu mereka merasa ada yang kurang sehingga kurang puas. Nah, muncul kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi mereka pada saat melaksanakan di awal ketika akan pergi melaksanakan umroh itu mengharapkan
mendapatkan kepuasan pelayanan, tapi pada saat mereka pulang, mereka tidak merasakan kepuasan itu, atau umpamanya masih ada rasa ketidakpuasan. Itu muncul kesenjangan ya, sehingga kemudian bisa diteliti. Umpamanya bisa dengan menggunakan pengukuran efektivitas model layanan ini terhadap kepuasan jamaah. Jadi ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Atau bisa juga masalah itu muncul dari kesenjangan atau perbedaan antara rencana dan pelaksanaan. Umpamanya Biro Umroh itu menargetkan di tahun ini mereka akan memberangkatkan jamaah umroh sebanyak 10 kali. Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya sampai akhir tahun itu mereka hanya bisa memberangkatkan 7 kali. Nah, itu antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan berbeda. Itu bisa juga diteliti. Kenapa terjadi penurunan? Pokoknya tahun kemarin mereka bisa memberangkatkan 10 kali, sehingga di tahun ini direncanakan 10 kali lagi, tapi kok hanya bisa 7 kali. Nah, itu bisa ya. Jadi apa yang direncanakan dengan pelaksanaan itu berbeda. Atau yang terakhir adalah kesenjangan antara yang umum terjadi dengan kasus. Umpamanya begini, ada biro umroh yang tidak memberikan paket perjalanan umroh dengan harga murah, tapi semua paketnya adalah di atas rata-rata. Umpamanya rata-rata paket umroh itu antara 20 sampai 24 juta. Tapi ada biro umroh yang tidak menyelenggarakan itu. Dia membuat paketnya antara 30 sampai 35. Padahal jumlah harinya yang digunakan untuk pelaksanaan umroh sama ya dengan yang 20 atau 24 juta. Jadi di daerah itu umpamanya ada 10 biro umroh, dan 9 itu sebagian besar harganya rata-rata antara 20 sampai 24 atau 25. Tapi ada satu yang kemudian membuat paket umroh itu yang paling murah 30 sampai 35 juta. Nah, yang begitu itu bisa diteliti kenapa dia bisa membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi jika ada perbedaan antara yang umum terjadi dengan sesuatu yang khusus atau kasus, itu bisa dijadikan objek penelitian atau masalah penelitian yang kemudian bisa kita rumuskan menjadi fokus penelitian kita. Itu yang kesenjangan. Lalu ada juga masalah penelitian yang bisa kita temukan dengan sesuatu yang baru dan belum teruji secara ilmiah. Lalu kemudian coba kita teliti ya. Jadi secara teori belum ketemu nih ada yang hal begini, tetapi kemudian ini baru terjadi dan ingin diteliti, itu bisa juga. Pamannya kan tapi jarang nih ya, jarang. Kalau sekarang sih jarang. Pamannya selama ini bimbingan pelaksanaan haji atau umroh terhadap disabilitas itu biasanya dilaksanakan seadanya. Kenapa begitu? Karena memang biasanya jumlahnya tidak banyak sehingga tidak diberikan bimbingan khusus. Lalu ada yang mencoba mengembangkan sebuah metode bimbingan bagi disabilitas. Nah, metodenya itu bisa diteliti karena dia sesuatu yang baru. Nah, yang begitu bisa ya, karena dia sesuatu yang baru. Nah,
masalah penelitian ini penting ya. Kenapa? Karena masalah penelitian ini adalah landasan pokok ketika orang akan melakukan penelitian. Kalau tidak ada masalah penelitiannya, itu penelitian tidak bisa dilanjutkan. Karena syarat dasar untuk melaksanakan penelitian itu ada masalah yang akan diteliti. Nah, seringkali itu teman-teman kesulitan ketika akan merumuskan masalah karena bisa jadi memang tidak menemukan masalah. Jadi gampang-gampang susah sebenarnya mencari masalah itu. Lalu bagaimana sebenarnya cara merumuskan masalah ya? Jadi tahapannya itu setidaknya ada 6 tahapan. Pertama yang harus dilakukan adalah survei pendahuluan. Jadi survei pendahuluan itu maksudnya ya melihat konteks kondisinya. Nah, cuma sekarang kan di masa-masa pandemi ya, jadi agak-agak susah. Kalau di masa non pandemi itu teman-teman seharusnya sih turun ke lapangan, terjun ke lapangan, datang ke lokasi, lalu duduk di situ dan mencoba untuk memperhatikan kondisi di lapangan. Pokoknya kalau mau meneliti di biro umroh ya harus datang ke biro umrohnya, datang syukur-syukur bisa 1-2 hari di situ diskusi dengan orang-orang sekitar, lalu kemudian sambil membuat inventarisasi masalah. Jadi di sana ada pokoknya datang ke biro umroh lalu mulai mencatat umpamanya ada banyak jamaah yang tidak terlayani. Nah, itu satu masalah. Jadi ada orang datang ke biro umroh sampai antri panjang, padahal customer service-nya ada sampai 4 orang, tapi kok tidak terlayani dengan baik, satu masalah. Lalu coba tanya-tanya kenapa customer service-nya kemudian tidak melayani dengan baik. Nah, tanya ke jamaahnya, tanya ke staff di situ sambil ngobrol gitu ya. Jadi menginventarisasi masalah, mencatat 1, 2, 3, 4. Pokoknya ditemukan 10 masalah setelah sekian waktu melaksanakan survei. Lalu kemudian dibuat peta masalahnya. Jadi 10 masalah itu coba diidentifikasi. Sebenarnya masalah A berhubungan dengan B dengan C. Umpamanya tadi dalam konteks biro umroh umpamanya ada 10 masalah. Ada masalah antrian calon jamaah, ada masalah kualitas layanan customer service, ada masalah mengenai kebersihan ruangan, ada masalah mengenai manajemen hubungan antara personalia, ada masalah mengenai kepemimpinan di lembaga itu, di biro umroh itu, ada masalah mengenai kualitas sumber daya manusia, umpamanya itu banyak ya. Nah, itu diinventarisasi mana yang terhubung antara satu masalah dengan masalah yang lain. Nah, kalau sudah ketemu nanti baru kemudian umpamanya dari 10 masalah itu terpetakan menjadi 3 kategori. Masalah mengenai sumber daya manusia, masalah mengenai kepemimpinan, masalah mengenai sistem manajemen, umpamanya gitu ya. Kalau sudah ketemu, maka kemudian dari sekian masalah yang ada itu kita menentukan mau fokus di yang mana. Oh, ini saya ingin fokus di masalah kepemimpinan organisasi di biro umroh tersebut. Nah, ketemu sudah satu, kepemimpinan organisasi. Nah, di kepemimpinan organisasi tadi ada 2 masalah umpamanya. Masalah mengenai kualitas pribadi dengan masalah komunikasi interpersonal antara pimpinan biro umroh dengan stafnya, umpamanya ada 2 tuh ya. Jadi ada 2 masalah di situ. Kalau sudah ketemu maka coba browsing, cari penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan
masalah yang sedang kita teliti. Dibaca, baru kemudian kita bisa temukan gambaran umumnya bahwa kalau mau meneliti mengenai ini, itu nanti bisa dibantu dengan teori A, teori B, teori C ya. Pokoknya kalau masalah kepemimpinan itu cari teori tentang leadership di manajemen, leadership organisasi, kepemimpinan di organisasi ataupun yang lainnya. Nah, kalau sudah ketemu baru dilakukan perumusan masalah. Perumusan masalah itu adalah proses untuk merumuskan atau menyusun kalimat pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, sedikit saya singgung terkait dengan masalah penelitian dakwah, karena ini manajemen dakwah. Masalah dalam penelitian dakwah itu tidak lepas dari 6 unsur dakwah. Ada dai, media, materi, metode, mat'u, dan efek. Di situ saja sebenarnya. Jadi umpamanya hubungan antara dai dengan mat'u dengan menggunakan metode. Jadi materi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dakwah bisa diteliti. Media yang digunakan dai pada saat melaksanakan kegiatan dakwah bisa diteliti. Jadi di situ aja sebenarnya. Jadi ruang lingkupnya itu ya di situ sebenarnya penelitian tentang dakwah. Bisa juga umpamanya meneliti dampak, meneliti efek atau dampak. Itu ya. Jadi ruang lingkupnya di situ. Nah, apa rumusan masalah? Rumusan masalah itu pertanyaan penelitian yang disusun sebagai fokus utama. Jadi fokus utama penelitian itu ada di rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya 2, maka fokus penelitiannya 2. Jadi itulah sebenarnya yang akan diselesaikan ya. Kalau masalah penelitian itu apa yang menjadi dasar penelitian itu. Dasar, pijakan, patokan mengapa penelitian itu dilakukan. Nah, kalau rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang akan dijawab lewat penelitian tersebut. Oleh karena itu, jumlah rumusan masalah itu menentukan tujuan penelitian. Kalau 2 rumusan masalahnya berarti tujuan penelitiannya 2. Rumusan masalah itu juga menentukan metodologi penelitian yang digunakan. Kalau rumusan masalahnya itu mengukur, ya pokoknya seberapa besar tingkat partisipasi calon jamaah dalam pelaksanaan bimbingan haji umroh. Nah, itu kan mengukur. Maka pasti kalau dia mengukur menggunakan kuantitatif. Kalau dia deskriptif, bisa jadi kuantitatif, bisa jadi kualitatif. Jadi ada juga kualitatif deskriptif, tetapi kualitatif deskriptifnya tetap menggunakan ukuran ya. Tapi kalau ke arah deskripsi umpamanya bagaimana pelaksanaan bimbingan calon jamaah umroh melalui aplikasi Google Meet umpamanya gitu ya. Jadi kalau modelnya deskripsi itu biasanya arahnya ke kualitatif. Jadi apa rumusannya itu sebenarnya menentukan metodologi yang digunakan. Dan yang terakhir, rumusan masalah itu harus terjawab dalam kesimpulan. Jadi kalau rumusan masalahnya itu tidak terjawab dalam kesimpulan, bisa jadi metodologinya keliru atau kesimpulannya atau hasil penelitiannya belum selesai. Nah, jenis rumusan masalah setidaknya ada 3 ya. Pertama, masalah yang mendeskripsikan sesuatu. Jadi rumusan masalah yang mendeskripsikan sesuatu. Jadi seperti seberapa besar minat calon jamaah umrah mengikuti bimbingan umroh. Jadi itu akan mendeskripsikan. Nah, kalau ini kan kuantitatif karena ada yang diukur minatnya seberapa besar. Tapi ada juga yang deskriptif non pengukuran seperti strategi marketing apa yang dilakukan Biro Umroh pada masa pandemi. Jadi nanti akan mendeskripsikan strategi marketingnya dengan A, B, C dan seterusnya. Kalau yang pertama itu kuantitatif, kalau yang kedua kualitatif. Yang kedua, masalah dengan membandingkan sesuatu dengan yang lain. Jadi ini ada rumusan masalah yang membandingkan, umpamanya perbandingan efektivitas promosi hotel syariah menggunakan Instagram dengan iklan televisi. Jadi mana lebih efektif
promosi hotel syariah di Instagram atau di iklan televisi, nanti akan diukur efektivitasnya. Kalau ini kuantitatif. Lalu yang terakhir adalah masalah dengan mencari hubungan antara dua hal atau lebih. Jadi umpamanya korelasi antara kualitas bimbingan umroh dan fasilitas perjalanan dengan kepuasan jamaah umroh. Jadi bagaimana kualitas bimbingan lalu fasilitas perjalanan itu berdampak terhadap kepuasan jamaah biro umroh itu ya. Jadi mencari hubungan antara dua atau lebih, antara kualitas bimbingan, fasilitas perjalanan dengan kepuasan biro umroh. Jadi setidaknya 3 yang umum digunakan dalam rumusan masalah, jenis-jenisnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.